Nah, ini nomor 2 yang sering sekali dipertanyakan juga. Kalau wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa Ramadan, apakah dia harus qada atau fidyah? Sebenarnya gini, kalau yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 184, itu yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu kan cuma 3 pihak. Cuma orang sakit, musafir, dan orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Tapi kalau misalnya dia wanita hamil, dia kuat puasa, bayinya juga kuat kalau ibunya puasa, pada dasarnya ya dia tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan, gitu kan? Karena tidak ada alasan untuk dia tidak puasa, tidak kekhawatiran pada apapun. Tapi kalau dia memiliki satu kekhawatiran, entah itu khawatir bayinya nggak kuat, karena dia mungkin punya riwayat keguguran, atau mungkin berat badan bayi yang kurang dari umurnya gitu ya. Jadi ada indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan, maka boleh-boleh saja kita tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya dari mulai nanti qada ataupun fidyah ataupun qada plus fidyah ya. Soal nanti kita memilih mau qada saja atau qada plus fidyah itu tergantung apanya, tergantung alasannya gitu. Alasannya kita ketika tidak puasa itu gara-gara apa? Oh, gara-gara kita mengkhawatirkan diri sendiri misalnya, atau mengkhawatirkan bayi kita dan lain sebagainya. Jadi intinya kita kena konsekuensi qada atau qada plus fidyah itu bergantung pada alasan kenapa kita tidak berpuasa. Apa alasannya? Nah, kira-kira sebagai berikut. Ini tadi ya di Al-Baqarah ayat 184 disebutkan, dalam beberapa hari tertentu maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, jadi sakit, musafir, tidak mampu. Cuman ini sebetulnya yang yang dapat dispensasi tidak puasa di bulan Ramadan. Sakit pun tidak semua orang sakit. Ya, sakit tidak sebarang sakit boleh tidak puasa. Hanya orang yang kalau misalnya dia berpuasa, maka sakitnya akan semakin parah atau kesembuhannya bisa tertunda. Misalnya, kalau dia mau puasa, terus kata dokter, wah Bu, kalau Anda puasa nih, Ibu nanti tambah parah sakitnya gitu kan. Karena Ibu lagi dehidrasi, kalau Ibu nggak mau diinfus sebagai infus cairan pengganti nutrisi tubuh, nanti Ibu malah nanti shock gitu kan. Atau misalnya dia sudah sembuh, baru keluar dari rumah sakit, tapi dia masih butuh memulihkan kesembuhannya. Sehingga dia harus minum obat dari dokter dulu ya sampai habis, barulah dia diperbolehkan oleh dokternya untuk berpuasa. Maka yang seperti itu silakan saja kalau dia tidak berpuasa dulu di bulan Ramadan. Kemudian orang yang musafir juga boleh untuk tidak berpuasa asalkan apa? Asalkan dia niat safarnya itu untuk sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya niat untuk mudik, niat untuk kondangan, niat untuk dinas ya. Lalu di hari itu misalnya pagi hari saya sudah memulai misalnya. Saya dari mulai subuh ingin untuk tidak puasa. Hari itu saya nggak mau puasa. Maka silakan saja boleh untuk dia tidak berpuasa. Asalkan di waktu subuh dia sudah berstatus sudah musafir. Ya, misalnya dia sudah keluar rumah dari jam 3 dini hari. Begitu masuk subuh dia sudah berstatus sebagai musafir dan pada hari itu dia tidak puasa, silakan. Tapi seandainya misalnya dia masih di rumah pada waktu subuh, maka dia masih diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba pagi-pagi udah sarapan ditanya kenapa tidak puasa hari ini, alasannya musafir. Emangnya mau berangkat jam berapa? Ntar sih habis taraweh. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena subuh dia masih berstatus sebagai mukim. Kecuali kalau subuh dia sudah berstatus sebagai musafir, barulah dia di hari itu untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dari jaraknya sendiri, tidak sembarangan musafir boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya jarak yang ditempuh itu adalah maksimal 89 km. Minimal 89 km. Kalau kita misalnya saya tinggal di Jakarta, di Kuningan, lalu kemudian saya ke Tanah Abang. Apakah di Tanah Abang karena saya sibuk belanja terus saya boleh untuk tidak berpuasa? Ya jawabannya enggak dong. Kenapa? Karena jarak safar saya dari rumah saya ke Tanah Abang
itu mungkin cuman sekian belas kilometer, bahkan mungkin nggak nyampe 10 kilometer ya. Ya, itu berarti dari sisi jarak tidak memperbolehkan saya untuk ambil dispensasi tidak puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya mencapai jarak ini silakan saja, ya. Dan orang yang tidak mampu seperti orang yang sudah tua, yang sudah lansia, yang sudah tidak mungkin lagi dia berpuasa karena kondisi organ pencernaannya tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Sampai mungkin akhir hayatnya dia tidak akan mampu puasa. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa, termasuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia juga boleh untuk tidak berpuasa dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah ditetapkan dalam Al-Baqarah 184 tadi. Kalau orang yang sakit dan musafir, orang yang sakit dan diharapkan kesembuhannya, orang musafir dan diharapkan kepulangannya. Ini nanti kalau nggak puasa Ramadan, nanti setelah dia sembuh atau setelah dia selesai dari safarnya, dia wajib untuk mengganti atau mengqadha puasanya. Berbeda dengan orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun dia tidak akan mampu lagi berpuasa, maka dia cukup mengganti dengan fidyah saja. Oke, tidak perlu dengan qadha, karena gimana mau qadha orang dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa sampai kapanpun. Nah, pertanyaannya, kalau dia sedang dalam kondisi hamil dan menyusui, seperti apa? Ya, kan dia hamil, kan dia menyusui. Kalau dia nggak puasa, dia qadha apa dia fidyah ya? Nah, ini jemaah sekalian. Mayoritas ulama dalam 4 madhab tidak ada satupun yang memberikan opsi fidyah saja tanpa qadha. Di antara mereka hanya berbeda pandangan apakah wanita yang hamil dan menyusui yang tidak puasa Ramadan itu konsekuensinya qadha saja atau qadha plus fidyah. Gitu. Nggak ada yang fidyah doang gitu kan. Kenapa? Karena akan ada masa suatu saat nanti ketika dia sudah tidak hamil dan menyusui lagi, dia akan sanggup untuk mengqadha puasanya. Gitu. Jadi nanti qadha kalau sudah tidak hamil dan tidak menyusui lagi. Maka di sini para ulama dalam mazhab Syafi'i memberikan satu fatwa bahwa apakah kita akan qadha atau qadha plus fidyah itu bergantung apakah kita tidak puasanya alasannya apa gitu. Nih, kalau alasannya adalah karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ya misalnya saya ini kayak orang sakit gitu kan. Aduh, saya kayaknya sakit deh. Saya nggak mampu puasa deh, saya anemia, saya mual-mual terus bawaan hamil gitu. Lalu dia nggak puasa, itu kayak orang sakit. Nanti aja dia qadha, tidak usah bayar fidyah. Kalau nanti sudah bisa qadha, dia qadha. Kemudian, kalau dikhawatirkan dua-duanya gimana? Saya nggak kuat puasa karena anemia, karena lemes, karena pusing. Terus anak saya juga diprediksi tidak akan mampu, dikhawatirkan kekurangan nutrisi, berbahaya bagi tumbuh kembangnya gitu kan. Maka saya boleh-boleh saja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan nanti saya qadha aja. Pokoknya selagi ada kekhawatiran pada diri sendiri, itu alasannya mirip seperti orang sakit dan wajib qadha tanpa fidyah. Bagaimana kalau misalnya dia itu sebetulnya mampu puasa, ada orang hamil, dia mampu sebetulnya puasa, ya kan? Tapi dia terpaksa tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya. Gitu. Kalau kata dokter, Bu, ibu memang kuat untuk tidak puasa. Tapi ingat ya, anaknya ibu belum tentu kuat. Jadi ibu jangan puasa demi anaknya. Nah, di sini nggak bisa si ibu hamil itu disamakan dengan orang yang sakit. Karena badannya fit, karena badannya sanggup untuk berpuasa. Tapi dia tidak puasanya demi orang lain gitu. Jadi dia nanti masuk dalam kategori tidak mampu berpuasa demi menyelamatkan orang lain. Nanti di sini dia wajib qadha sama fidyah. Kenapa kok dia dapat konsekuensi yang combo? Dia dapat konsekuensi qadha saja. Kenapa? Karena kalau dia itu wajib qadha karena akan ada masa di mana dia akan wajib untuk mengqadha nanti kalau sudah nggak hamil dan menyusui lagi. Kenapa dia juga diwajibkan untuk fidyah? Karena alasan dia tidak puasa bukan karena sakit, tapi karena tidak mampu. Tidak mampu membiarkan anaknya beresiko. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi buat ibu-ibu di sini yang dulu pernah tidak puasa karena hamil dan menyusui, coba diingat-ingat alasannya karena apa. Karena itu berkaitan dengan konsekuensinya. Oke, gitu.